Oke. Om Swastiastu Ibu. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat. Semoga sehat ya, Ibu Mama Karmini. Baik Ibu, tujuan siang kesini adalah melakukan pendampingan loka karya selanjutnya. Mudah-mudahan selama 1 bulan setelah loka 1 kemarin sudah banyak persiapan yang Ibu lakukan untuk menghadapi loka berikutnya. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan Ibu di sekolah, terkait program guru penggerak. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan sudah mampu menggerakkan teman-teman di sini serta mampu mewujudkan yang namanya merdeka belajar. Oke, sebentar Ibu ya. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan dari Ibu guru penggerak, yang pertama apa saja proses yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir ini? 1 bulan terakhir kita kan belajarnya yang modul 1.4 Pak ya. Di sana ada pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Jadi waktu Nike dia buat webinar kecil yang kita imbaskan di lingkungan sekolah kita dulu. Webinar kecil ya, Iya. berarti daring ya? Iya, daring. Yang pesertanya adalah rekan sejawat. Rekan-rekan sejawat. Oke, terkait budaya positif. Terkait budaya positif. Oke, berarti itu yang sudah dilakukan. Nah, terus apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Yang pendampingan sebelumnya itu kan yang sudah membuat pembelajaran yang menyenangkan ke siswa, penggunaan speaking, kemudian juga kita sebelum belajar itu kita sering membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Speaking dan kesepakatan kelas. Iya. Nah, terus capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian untuk siswa? Untuk lingkungan sekolah. Saya perhatikan mungkin anak-anak sudah sih mau berubah dalam cara pembelajarannya. Mereka lebih senang jadinya kalau dalam belajar juga ada nyanyi, ada kalau saat ngantuk siswanya bisa diajak speaking, lebih semangat lagi. Lebih semangat dalam belajar ya. Oke, berarti sudah banyak hal yang dicapai selama 1 bulan setelah loka 1 kemarin ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian sekarang terkait feedback murid. Nah, itu tentunya kan sudah menerapkan beberapa aksi nyata untuk menunjang proses merdeka belajar itu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui juga dari Ibu. Yang pertama, ini juga terkait pendapat dari rekan sejawat Ibu ya. Yang pertama, apa pendapat rekan sejawat ketika Ibu meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran di kelas? Teman-teman saya di sini mendukung dengan apa yang saya lakukan. Jadi diapresiasi juga oleh teman-teman. Artinya teman-teman tidak terbebani ya. Artinya ketika Ibu membuat semacam aksi nyata, pojok baca, webinar, kesepakatan kelas, teman-teman justru memberikan respon yang positif. Sangat di sini teman-temannya teman sejawat dan juga kepala sekolah sangat mendukung apa yang saya lakukan. Justru juga mereka ingin mengikuti jejak Ibu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu meminta umpan balik dari teman sejawat? Saya selalu minta pertimbangan juga sama temannya, sama Dek, sama Keka. Udah rapi belum seperti itu misalnya, gimana ruangannya gitu. Berarti dengan meminta pertimbangan akan tercipta suasana yang kondusif sehingga rekan-rekan sejawat juga bisa memberikan timbal balik ya. Karena kita kan kolaborasi di sini. Kolaborasi yang penting. Nah, terus adakah tantangan yang Ibu hadapi selama meminta umpan balik dari rekan sejawat? Kalau tantangan yang sepertinya karena dukungannya sangat penuh Pak, jadinya tidak ada ya? Iya, karena beliau-beliau di sini juga ibu yang senior, sangat mendukung dengan apa yang saya lakukan. Nah, pernah nggak Ibu mengalami kesulitan membagi waktu antara tupoksi Ibu sebagai guru dengan program guru penggerak ini? Kalau kita lihat waktu memang sih Pak ya, kalau karena ini kan kita dikejar nih, terutama di LMS itu kan setiap hari harus kita selesaikan. 1 hari kita nggak selesaikan, yang lain pasti tertinggal. Jadi memang harus pintar-pintar mengatur waktu. Jadi dia berusaha mana yang harus saya dahulukan dulu itu yang saya lakukan. Artinya nggak ada kendala Bu ya dalam apa yang ini? Selama ini masih bisa diatur.
dan juga kalau dukungan keluarga. Benar. Nah terus sekarang bagaimana perasaan ibu ketika mendapatkan umpan balik dari orang sejawat? Itu membuat memotivasi diri saya untuk bisa lebih baik kembali atas apa kepercayaan kita pada teman-teman. Nah terus bagaimana ibu merespon umpan balik yang diberikan ke teman-teman? Merespon dalam artinya, Nah tadi kan kalau perasaannya kan senang, kemudian ketika ada masukan nih dari teman-teman, bagaimana caranya ibu menanggapi masukan-masukan tersebut? saya akan ginikan dulu, sesuai nggak dengan apa programnya saya buat. Nanti kalau emang itu mendukung dan itu bagus, berarti saya kasih. Siap diterima gitu ya, siap menerima masukannya. Nah terus sekarang untuk muridnya Bu ya, nah, bagaimana cara ibu memposisikan murid dalam ekosistem belajar? Dalam proses pembelajaran, jadi anak-anak itu kan jumlahnya lumayan, Berapa jumlah siswa? 35 siswa. Jadi dalam pembelajaran itu mungkin tidak semua siswa seperti yang sudah dibilang sama Bu lancar mengajarnya. Jadi terus terang dia juga awal-awalnya susah mengajar karena ada beberapa yang belum bisa. Jadi dia saat teman-temannya udah dia kasih pelajaran misalnya tema 1, tema 5, kemudian dia kan belum bisa baca, nanti saya akan kelompokkan mereka, kasih itu kartu-kartu jarum duduk aja, saya perlihatkan sama teman-teman dikit bagaimana caranya agar anak itu berusaha juga untuk bisa membaca. Berarti dikhususkan ya yang belum bisa baca dikasih kartu yang undangan suruh ke khusus. depan, nanti temannya kerjakan yang lain, saya ke depan, yang lain itu disuruh ke depan duduk. Oke. Nah terus perubahan apa yang Ibu CGP rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Perubahannya banyak Pak, anak-anak juga ya bisa dibilang lah ada perubahan sedikit-sedikit dari belum tahu hurufnya sekarang udah bisa gitu. Walaupun tidak 100% gitu. Termasuk budaya bersihnya juga ya? Iya, karena saya selalu mengajarkan anak setiap pagi mereka harus nyapu dulu sebelum ke kelas, habis makan juga mereka harus nyapu dulu. Itu sesuai dengan kesepakatan kelas? Iya, karena kan walaupun kesepakatan kelas kan tidak boleh memberikan hukuman kan, Iya. kita bilang itu peraturan bukan hukuman. Reward atau apa istilahnya, nggak menyeramkan. Oke, apa saja upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan cipta rasa dan karsa dari murid? Cipta rasa karsa. Nah, kalau cipta rasa dan karsa ini kan pengertian dari budaya ya, mungkin budaya positif. Nah, terus juga ada kan beberapa tradisi di lingkungan ini ya, yang mungkin perlu juga dilestarikan dan diperkenalkan kepada murid. Dan bagaimana cara Ibu agar mereka tidak lupa akan tradisi yang ada? Gini, saya kan dalam pelajaran bahasa Bali kita ajarkan anak-anak dari bahasa Bali. Kemudian saya berusaha membuat, karena zaman sekarang kan anak-anak bahasa Bali susah. Di rumah tuh pakai bahasa Indonesia. Banyak orang tua yang mengeluh, Bu, bahasa Bali anak yang bisa naik ya, karena mereka di rumah bahasa ibunya itu malah bahasa Indonesia sebenarnya. Kita ajarkan di sekolah sedikit-sedikit tentang lagu bahasa Bali, kemudian walaupun tidak semua siswa sih. Kalau hari Kamis kan wajib bahasa Bali. Iya, tapi kalau kita terlalu pakai yang lebih Sulit halus juga ya ya. susah, apalagi anak kelas 2. Tapi pengenalan lewat lagu-lagu bahasa Iya, Bali. bahasa Bali. Terus bagaimana respon Ibu ketika Ibu meminta pendapat atau umpan balik anak terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang sudah dilakukan? Respon dari anak-anak, Bagaimana respon murid? responnya saya kira anak-anak Senang ya? Iya. Apalagi tadi kan ada ekspliking, apalagi ada tepuk gitu ya, Itu. sehingga mereka selalu merasa senang, selalu menanti Ibu. Mudah-mudahan. Ketika Ibu tidak hadir juga Iya. mereka katanya ya sedih kan gitu ya, luar biasa. Nah terus apa mungkin perubahan yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau dulu mungkin ya yang sebelum ikut CGP ini kan tidak mengenal namanya pemikiran PHD, yang namanya berhamba pada siswa, kemudian mengikuti kodrat siswa. Kita ngajarnya cuma bagaimana sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kita pengen memperhatikan anak itu, dia minatnya ada enggak, bakatnya dia ada enggak. Jadi sekarang dia berusaha, dia senangnya kemana.
sekarang. Kalau dulu kita sukanya marah-marah, mungkin sama siswa mengurangi lah itu, Ya, walaupun bisa marahnya nggak pernah bisa hilang. Karena anak kecil itu kan memang kalau nggak diarahkan nggak bisa. harus ini ya. Iya.